Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatmasari, NPM 23. Saya berasal dari kelas A. Yang pertama yaitu soalnya jelaskan perkembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa kenegaraan hingga saat ini. Ya, bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu. Kenapa Melayu? Karena zaman dahulu itu di Indonesia banyak peninggalan-peninggalan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta huruf Pallawa. Pada tahun 1928 bahasa Indonesia itu resmi menjadi bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda. Selanjutnya pada tahun 1933 muncul gerakan mempopulerkan bahasa Indonesia. Selanjutnya itu ada di tahun 1940 di sini itu ada yang namanya muncul ejaan Swandi. Pada tahun 1950 muncul ejaan Republik. Pada tahun 1960 muncul ejaan yang namanya ejaan Melindo. Selanjutnya pada tahun 1970 sampai 2015 muncul yang namanya ejaan yang disempurnakan atau yang biasa dikenal dengan EYD. Selanjutnya pada tahun 2015 sampai sekarang muncul yang namanya ejaan UEB. Selanjutnya soal yang nomor 2 yaitu mengapa kita perlu mempelajari bahasa Indonesia pada program studi peternakan. Dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kita dapat membangun relasi dan komunikasi baik itu untuk kerjasama di bidang peternakan ataupun di bidang lainnya. Itu akan lebih mudah, akan lebih mempermudahkan kita untuk membangun kehidupan, relasi dan kerjasama tersebut. Yang ketiga yaitu jelaskan alasan bahasa terpelajar tergolong sebagai bahasa ragam resmi. Ya, karena kaidah pada bahasa ragam terpelajar dan bahasa ragam resmi itu hampir sama, bisa dikatakan mungkin sama. Ejaan itu dikatakan efektif apabila ejaan itu sesuai dengan UEB. Yang kelima yaitu tentang unsur serapan. Yang saya ketahui tentang unsur serapan yaitu kata yang berasal dari bahasa asing yang kemudian disesuaikan bahasanya, kata-katanya yang kemudian diintegrasikan dengan kondisi daerah itu. Contoh kata serapan dalam bidang peternakan itu ada banyak sekali. Salah satunya yaitu Abu Masum. Abu Masum di sini itu merupakan nama lain dari lambung ternak ruminansia. Terus ada lagi ransum. Ransum di sini itu merupakan campuran pakan yang dicampur menjadi satu yang mengandung nutrisi yang baik. Selanjutnya itu ada yang namanya silase. Silase di sini adalah fermentasi pakan. Ada juga yang namanya domestikasi. Domestikasi di sini itu adalah penjinakan, proses menjinakkan hewan ternak. Selanjutnya ada lagi yang namanya aerobik. Aerobik di sini adalah kehidupan yang membutuhkan oksigen. Selanjutnya soal yang nomor 6 yaitu jelaskan pola kalimat sempurna atau utuh dalam bahasa Indonesia. Ya, kalimat sempurna atau kalimat utuh dalam bahasa Indonesia yaitu kalimat yang mengandung lengkap SPOK. Misalnya, saya makan nasi di rumah. Nah, dan itu kalimat tersebut sudah mengandung subjeknya saya, predikatnya memakan, objeknya itu nasi, dan di rumah itu keterangan tempat. Dan kalimat sempurna atau kalimat utuh di sini itu dapat dibalik dan dapat. Selanjutnya soal yang nomor 7, perbedaan bahasa lisan baku dan bahasa tulis baku, yaitu terletak pada pengucapannya, pada manifestasinya. Kalau bahasa lisan baku di sini itu bahasa yang menggunakan bahasa baku sehingga kalimat tersebut itu termasuk dalam kalimat baku atau bahasa resmi.
Selanjutnya kita lanjut ke nomor 8, yaitu jelaskan perbedaan ketentuan kohesi dan koherensi pada paragraf. Kohesi di sini itu keterpaduan bentuk, sedangkan koherensi yaitu adalah kepaduan makna. Jadi kohesi di sini itu lebih mementingkan atau lebih condong pada susunan bentuk paragraf, intinya pada gramatikalnya. Intinya itu sebagai kayak kohesif di sini itu perekat yang merekatkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain hingga membentuk suatu paragraf yang padu. Sedangkan kalau koherensi di sini itu condongnya itu kepada maknanya, intinya antara makna kalimat satu dengan kalimat yang satunya itu harus benar-benar menyambung menjadi satu hingga membentuk paragraf yang satu kesatuan bermakna untuk berpadu gitu loh. Lebih sistematis, lebih logis maknanya. Yang nomor 9 yaitu contoh kalimat majemuk setara dan majemuk bertingkat. Yang kalimat majemuk setara yaitu contohnya, aku pergi ke sekolah dan ayahku pergi ke sawah. Sedangkan contoh kalimat majemuk bertingkat di sini yaitu adalah saya harus sarapan pagi agar saya kuat dalam menjalani ujian per-10, yaitu buatlah satu penutup surat dinas dengan ragam resmi. Yaitu misal saya membuat surat permohonan, penutupnya, demikian surat permohonan ini kami ajukan, kiranya Bapak berkenan untuk mengabulkan permohonan kami tersebut untuk memajukan kegiatan akademik di SMA Negeri 1 Bawang. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu soal uraian luas, yang mana soalnya berbunyi, buatlah satu genre teks akademik jenis teks ulasan lalu reportasekan teks tersebut. Sebagai contoh, di sini itu saya mengambil salah satu teks akademik di sini itu saya mengambil ini luas trapesium. Untuk mencari luas trapesium ABCD di sini itu sudah tertera luasnya, rumus luasnya itu sudah tertera sedemikian rupa. Dilengkapi dengan contoh soal di sini. Dilengkapi dengan contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya. Sehingga siswa SD itu dapat dengan mudah mempelajari materi yang disampaikan Bapak Ibu guru. Dan video tentang UTS Bahasa Indonesia ini, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.